Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta Sohibul Ane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari Minggu yang lalu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Mas Ahaye berkunjung ke Bang Surya Paloh Partai Nasdem. Nah, tentu kunjungan ini kalau ditanya ya silaturahmi. Begitulah alasan klasiknya. Tapi yang pasti adalah ada pembicaraan seputar politik. Jadi kunjungan ini sudah kesekian kalinya ke Bang Surya Paloh. Artinya apa? Artinya Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem merupakan partai kunci pada Pilpres 2024. Oke, sebelumnya ada kunjungan dari Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Lalu ada kunjungan dari Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Nah, kemudian Gerindra, ya Pak Prabowo Subianto. Nah, semua ketua umum yang mengunjungi Bapak Surya Paloh itu di mata masyarakat, termasuk Cak Ompong, itu pasti menjadi berita yang hangat, ya seputar Pilpres lah. Nah, itu kenyataan politik hingga hari ini. Yang kedua, bersatunya Partai Golkar, P3 dan PAN yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini juga punya makna politik. Nah, itu fakta kedua. Nah, fakta yang ketiga adalah munculnya kericuhan di internal PDIP. Ya, kalau kita lihat bagaimana celotehan Trimedia Panjaitan mengenai Ganjar yang kemelinti. Nah, ini kata-kata kemelinti ini harus diartikan dan dimaknai, ya tidak bagus sebetulnya kalau ini disampaikan di daerah Jawa Tengah, kata-kata kemelinti. Ya, Cak Ompong sih berharap jangan sampai kasus 2004 anak kecil terulang kembali. Nah, itu fakta ketiga. Fakta keempat adalah mengenai pernyataan Pak Jokowi di hadapan Projo yang mengatakan ojo ke susu, walaupun yang kita dukung ada di sini. Aduh, jadi sudah ada berapa fakta itu? 1, 2, 3, 4. Ini fakta di dalam negeri. Fakta di luar negeri, ya artinya di luar Indonesia, yaitu adalah pilihan presiden di Filipina, ya, yang sudah dilakukan pada bulan Mei kemarin. Siapa yang terpilih? Yaitu Bongbong, putra dari Presiden Marcos, beserta wakilnya Sarah, putri dari Presiden Duterte. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sosok mereka-mereka ini. Ya, apakah kita bisa tiru di Indonesia? Artinya politik dinasti itu bisa terjadi di Pilpres 2024. Nah, bagaimana ulasannya? Tetap bersama Cak Ompong.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti kita ketahui, sampai detik ini belum ada partai ataupun gabungan partai yang menyatakan bahwa mereka sudah memiliki calon presiden yang definitif, ya. Nah, jadi memang masih hingar-bingar beritanya. Tapi seperti kita ketahui, banyak capres, ya, yang mempunyai elektabilitas tinggi, tapi dia tidak punya partai. Kita ambil contoh Ganjar, ya, walaupun dia dari PDIP, tapi PDIP lah yang menentukan. Ridwan Kamil, lalu Anies Baswedan, ya. Ketiga tokoh ini mempunyai elektabilitas tinggi, tapi tidak punya wewenang untuk bisa maju menjadi capres kecuali didukung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Nah, beda dengan Puan Maharani, Agus Harimurti, Caimin, Prabowo, itu mereka bisa menentukan dirinya sendiri untuk bisa maju menjadi capres. Tapi itu juga tidak mudah, ya. Karena apa? Karena elektabilitasnya ya masih kalah dengan yang tidak memiliki partai. Nah, kalau kita lihat KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, di situ ada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Nah, mungkin bisa dari ketiga partai ini bisa mendukung Pak Airlangga untuk masuk menjadi capres, tinggal mencari cawapresnya. Nah, mengenai PDIP yang ingin mengajukan Puan Maharani dengan menyingkirkan Ganjar, saya rasa juga tidak semudah itu. Ya, mungkin untuk Capres 2024 itu kayaknya kita perlu memikirkan out of the box, ya. Ya, karena dengan siapapun dipasangkan itu akan menjadi kendala. Nah, tidak menjadi kendala itu ketika, ya, PDIP, ya, dan Demokrat itu berkoalisi, ya. Jadi capresnya Puan mungkin, atau Puan jadi cawapres, AHY presiden atau wakil presiden. Nah, itu tidak ada masalah itu, ya. Ketika Demokrat setuju, PDIP setuju, maka itu bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi, ini agak unik. Kita hampir meniru Filipina, di mana orang tua Capres 2024 pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, saya rasa ini memang perlu dicoba. Jadi PDIP, Demokrat, PKS bergabung menjadi satu, ya kan, dengan Puan dan AHY. Nah, Gerindra, PKB maupun Nasdem bergabung menjadi satu. Nah, capresnya Ganjar, lalu wakilnya Erick Thohir. Lah, ini rame nih. Jadi sudah 3 pasang, ya kan? Artinya dari PDIP kita ingin membuktikan apakah betul seorang Ganjar itu didukung oleh rakyat. Nah, itu kata kuncinya. Kesimpulan yang kita bisa tarik. Yang kedua, ya, apakah betul politik dinasti itu bisa berlaku juga di Indonesia dengan menangnya Puan Maharani dan AHY di Capres 2024. Nah, ini masing-masing perlu kayaknya kita buktikan gitu loh. Jadi daripada kita menyinyirin seseorang dengan membuat kata kemelinti, lebih bagus ya sudah, Ganjarnya disingkirkan saja,
Nah, lalu PDIP bergabung dengan PKS dan Demokrat dengan Puan dan AHY. Ya, kalau menurut saya lebih bagus seperti itu. Jadi demikian analisa Cha Ompong. Ya, semoga apa yang sudah terjadi di Filipina bisa terjadi juga di Indonesia. Ya, itulah yang disebut dengan politik dinasti. Orang tua presiden, anak juga ikutan jadi presiden. Oke, sampai ketemu lagi bersama Cha Ompong.